Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, baik yang dari dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada acara pembelajaran firman Tuhan pada hari Jumat 29 September 2023 di kelas tema Adonai yang akan disampaikan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang temanya malam ini adalah pelajaran Kristologi seri kelima, Kristus dalam Nubuat Perjanjian Lama. Baik, ini adalah tema yang sangat menarik untuk kita pelajari dan ketahui ya, Bapak dan Ibu yang terkasih. Baik, sebelum acara ini dimulai, mari kita awali berdoa terlebih dahulu. Dan saya minta kesediaan dari Bu Heni untuk memimpin doa pembukaan. Silakan, baik Bu Aling, kita akan berdoa ya. Saya juga mengajak teman-teman yang di live chatting, saya lihat mereka sudah banyak mengikuti acara kita saat ini ya. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau saat ini tibalah waktu kami untuk belajar Kristologi melalui hamba-Mu Pendeta Daniel Palungan, yaitu dosen kami ya Bapak. Bapak, tolong Bapak, biarlah di pertemuan yang kelima hari ini ya Bapak, yang bertema Tuhan, Kristus dalam nubuatan perjanjian lama. Kami perlu sekali belajar akan hal ini untuk menambah wawasan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Bapa, berkati hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus lebih lagi Bapa. Mampukan dia menyampaikan isi hati-Mu, mengajarkan kami pelajaran yang penting ini. Begitu juga Bapak untuk Ibu Aling, Tuhan mampukan dia jadi moderator supaya acara kami bisa berlangsung dengan baik. Seluruh tim yang mengambil bagian di belakang layar juga Tuhan tetap memberkati. Terima kasih Bapak. Inilah ucapan syukur kami. Terima kasih kami atas kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya, baik, terima kasih Bu Heni untuk doa pembukaannya. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sebelum memulai acara pembelajaran kita akan mendengarkan terlebih dahulu profil dari Pak Pendeta Daniel Palungan dan mendengarkan juga tentang pengertian dari pelajaran Kristologi. Silakan operator. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, Emis MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan Teologi, PGAK Seminari Betel, Jakarta mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. STTII Jakarta Teologia mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. STTII Jakarta S2 Misiologi dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. STT Antioquia TCIST S2 Sistematik Teologi dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. STT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Sola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di BBCO sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab Kingdom Citizen. Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kita telah menyelesaikan satu seri pelajaran kita tentang soteriologi, dan sekarang kita akan masuk di dalam satu pembahasan materi baru, yaitu
doktrin Kristologi, doktrin ajaran Alkitab yang menguraikan secara sistematis tentang Yesus Kristus. Ini satu pelajaran yang sangat penting karena tokoh ini adalah tokoh sentral di dalam iman Kristen, tokoh sentral di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Baru maupun di dalam Perjanjian Lama. Dan semua orang-orang Kristen itu sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namun, iman kepada Yesus itu tidak cukup dengan percaya, tetapi iman kepada Yesus itu juga harus bertumbuh kepada pengenalan yang benar akan pribadi Yesus itu sendiri. Nah, itu sebabnya maka pengajaran ini perlu disampaikan secara menyeluruh dan sistematis supaya orang-orang Kristen itu betul-betul juga memiliki pemahaman yang menyeluruh dan benar tentang siapa Yesus yang mereka percayai. Nah, pelajaran ini sangat penting oleh karena akhir-akhir ini, tetapi ini bukan sesuatu yang baru. Ya, dari sejak bapak-bapak gereja sampai hari-hari ini, pertentangan-pertentangan tentang Kristus itu juga senantiasa ada. Ada gereja-gereja yang juga secara denominasional itu sudah berdiri dan gereja itu jelas-jelas tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan kemudian pada hari-hari ini di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya itu, dunia maya diguncangkan dengan ada pendeta yang sekian lama membaktikan diri kepada Yesus tetapi kemudian berbalik dan mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat, Yesus bukan Gembala baik. Dan karena itulah maka saya sangat terbeban dan merasa bertanggung jawab untuk mengajarkan juga ini kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak mudah lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang hanya berbasis kepada argumentasi-argumentasi yang asumtif dan bukan argumentasi yang dibangun berdasarkan fakta data dari Alkitab. Ya, saya harapkan Bapak Ibu tidak hanya mau menjadi orang Kristen yang percaya, tetapi juga menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam iman itu dengan memiliki pengetahuan yang alkitabiah komprehensif tentang pokok-pokok iman. Dan salah satu pokok iman yang akan kita bahas dalam perbincangan ini adalah doktrin tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, akan ada banyak pergumulan-pergumulan tentu, tetapi saya berharap dan saya akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencoba menyampaikan kepada Bapak Ibu ayat-ayat Alkitab yang mengisahkan tentang Yesus itu sebagaimana yang dimaksud oleh Alkitab itu dan oleh para penulis. Saya mengharapkan supaya Bapak Ibu mengikuti sesi demi sesi yang kemudian pada akhirnya saudara akan mengambil satu kesimpulan yang tepat bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus itu adalah Juru Selamat. Nah, kiranya Tuhan Yesus menolong saudara, memberikan kesehatan, memberikan waktu, dan memberikan niat yang baik untuk dapat mengikuti pelajaran ini dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih kepada operator yang telah menayangkan profil dari Pak Pendeta Dani Palungan dan pengertian tentang pelajaran Kristologi. Ternyata pelajaran Kristologi itu penting untuk kita pelajari supaya kita mengetahui kebenaran firman dan tidak mudah disesatkan. Baik, sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Shalom, selamat malam Pak Daniel. Selamat malam Bu Aling, selamat bertemu kembali. Iya, 2 minggu ya Pak, berketemu lagi. Tuhan. Ya, gimana kabarnya, gimana Pak? Sehat ya Pak? Ya, sehat. Ya, Tuhan. Ya. Baik Pak, kita serahkan selanjutnya waktu dan tempat kepada Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Oke. Selamat malam saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali. Terima kasih untuk doa Bapak Ibu sehingga misi perjalanan kami ke Sumatera Utara dan ke Aceh bisa berjalan dengan lancar ya. Terima kasih juga untuk support finansial yang ya dengan itu kami bisa bergerak sana kemari untuk pemberitaan Injil. Nah, pada malam ini Bapak Ibu yang terkasih, kita akan belajar tentang Yesus Kristus di dalam nubuatan Perjanjian Lama. Ya.
Ini penting untuk Bapak Ibu pahami, karena apa yang dikatakan oleh Perjanjian Baru atau kisah-kisah yang terjadi di dalam Perjanjian Baru itu bukanlah sesuatu yang sekonyong-konyong terjadi, tetapi apa yang dinyatakan Perjanjian Baru itu sesungguhnya adalah pembuktian atau penggenapan dari apa yang sudah dinyatakan oleh nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama. Dan ini berarti bagi saudara dan saya perlu untuk melihat bahwa antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu dua bagian Alkitab yang tidak boleh dipisahkan satu daripada yang lain. Karena kalau yang satu ada dan yang lain tidak ada, maka tidak lengkap apa yang Tuhan nyatakan kepada umat manusia. Perjanjian Lama hanya memberikan tentang penggambaran-penggambaran dan tidak pernah ada wujud. Tetapi Perjanjian Baru justru mewujudkan apa yang dinyatakan di dalam Perjanjian Lama. Nah, kalau saudara hanya berpegang kepada Perjanjian Baru, saudara kehilangan latar belakang sejarah dari Yesus Kristus yang saudara percayai. Nah, oleh karena itu maka hal pertama yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu dari poin ini, bahwa Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu satu kesatuan. Ini keyakinan dan ini landasan doktrin saya di dalam berkeyakinan dan juga mengajarkan kepada para mahasiswa bahwa kekristenan itu tidak cukup hanya dibangun di atas dasar hanya Perjanjian Lama atau hanya Perjanjian Baru, tetapi kekristenan itu harus dibangun di atas keseluruhan Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang terdiri dari 66 kitab itu. Yang kedua, yang perlu Bapak Ibu pahami dari nubuatan Kristus dalam nubuatan tentang Kristus dalam Perjanjian Lama ini memberikan kepada kita satu kenyataan bahwa Tuhan yang saudara sembah, yang saudara ikuti, yang saudara layani adalah Tuhan yang telah merencanakan segala sesuatu itu secara detail, secara sistematis, berurutan, dan juga secara pasti akan digenapkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, oleh karena itu maka implikasinya saudara jangan sekali-kali meragukan tentang Allah yang saudara sembah di dalam Yesus Kristus. Karena dia Allah yang punya rancangan di dalam kehidupan saudara, dia Allah yang telah terbukti merencanakan sesuatu tentang perjalanan kehidupan Yesus, baik sebelum dunia diciptakan, baik pada masa Perjanjian Lama maupun pada masa Perjanjian Baru, dan juga di dunia yang akan datang. Nah, jadi saudara-saudara kita bisa melihat di situ bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus itu adalah Allah yang berencana, Allah yang bertindak, dan Allah yang tidak pernah salah, tidak pernah gagal di dalam semua yang dia rancangkan. Nah, karena itulah maka nubuatan tentang Yesus dalam Perjanjian Lama ini perlu untuk saudara pelajari, agar dengan demikian saudara bisa melihat Yesus itu secara utuh, bukan saja secara eksistensi dari kepribadiannya, tetapi juga secara utuh dari segi penyataan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, pendahuluan. Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maliaki penuh dengan nubuatan tentang kedatangan Mesias dari antara orang Israel. Yang sudah penuh ialah yang berhubungan dengan kelahirannya, kehidupannya, dan kematian serta kebangkitannya. Harus diakui bahwa tak ada nubuatan tentang pribadi
dan perkara lain yang dibicarakan melebihi nubuatan tentang Yesus Kristus. Hal ini bisa dilihat di dalam pernyataan Lukas, ya, dalam Lukas 24 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke 27 itu. Nah, ini saudara mesti baca ya di rumah ya, karena untuk di dalam kelas ini saya tidak sempat untuk membahas detail-detail atau membaca detail-detail ayat karena begitu banyak ayat, tetapi ayat-ayat yang tertera di dalam bagian-bagian ini saudara mesti baca sendiri di rumah, ya. Istilah Mesias berasal dari kata Mesias Yunani, yaitu suatu transliterasi bahasa Aramik, ya, dari Mahka yang berarti mengurapi, ya, mengurapi. Istilah yang berarti sama dalam perjanjian baru ialah Kristos atau Kristus yang berarti yang diurapi. Jadi Mesias atau Kristus itu adalah sama, ya. Ya. Ini Yunani, ya. Nah, peristiwa pengurapan dibagi juga dalam beberapa kegiatan yang lain di dalam perjanjian lama dalam kaitan dengan pengurapan para imam, pengurapan para raja dan raja lain. Dalam Daniel pasal 9, 25 sampai 26 dapat dilihat penggunaannya yang mengandung pengertian bahwa kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan pembebas. Pengertian mana diketahui bahkan oleh rakyat biasa. Nah, jadi artinya orang-orang yang diurapi di dalam perjanjian lama itu adalah orang-orang yang diberikan satu tugas khusus untuk diemban. Para imam diurapi untuk melaksanakan fungsi keimaman, para raja diurapi untuk melaksanakan fungsi kerajaan, pemerintahan, dan Yesus diurapi sebagai Mesias, sebagai Kristus, yang artinya bahwa dia mengemban satu tugas tanggung jawab yang khusus, yaitu datang ke dalam dunia ini untuk menjadi juru selamat, menjadi penebus orang-orang berdosa, sehingga mereka dapat dikembalikan kepada Allah dalam satu persekutuan yang harmonis, karena kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu adalah menebus orang-orang berdosa dari kekuasaan iblis, kekuasaan dosa, dan sekaligus juga itu menguduskan, menyucikan, sehingga orang-orang yang percaya kepada Yesus memiliki satu kehidupan atau kualitas kehidupan yang baik, yang benar, sehingga layak untuk bersekutu dengan Bapa yang Maha Kudus dan Maha Suci. Nah, jadi itulah tugas yang diemban oleh Yesus, dan untuk tugas itulah maka dia diurapi sebagai Mesias di dalam perjanjian lama dan sebagai Kristus di dalam perjanjian baru. Nah, pola atau prinsip nubuatan Mesias ini, John Walworth ini adalah seorang teolog yang juga diakui di seluruh dunia, ya, banyak buku-bukunya. Ini adalah salah seorang yang pernah menduduki jabatan sebagai rektor di Dallas Theological Seminary, dan seorang tokoh teolog yang sangat berpengaruh, ya, mengatakan begini, bahwa PL memberikan dua prinsip utama nubuatan Mesias. Yang pertama adalah nubuatan umum tentang Mesias, ya, nubuatan yang bersifat umum dan nubuatan yang bersifat khusus.
Nah, apa yang dimaksud dengan bersifat umum itu, yaitu penyataan-penyataan yang bersifat umum, tetapi tetap mengena hanya pada Mesias. Contohnya di dalam 1 Samuel pasal 2, ya, nanti kita baca ayat ini. Ini umum, jadi tidak, kalau kita tidak amati secara cermat, mungkin bisa dikacaukan dengan tokoh-tokoh yang lain. Tetapi kalau dipahami bahwa nubuat tentang Yesus itu juga ada kalanya bersifat umum, maka itu akan menuntun kita kepada satu pemahaman bahwa yang dimaksud di dalam nas ini adalah Yesus Kristus. 1 Samuel 2 ayat 35. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Nah, ini siapa imam yang dimaksud di sini? Ya, tidak spesifik, tetapi ini juga menunjuk secara umum kepada Yesus. Nah, karena itu saudara, maka menurut John Walvoord, ya, bahwa ada bagian-bagian dalam Alkitab yang menubuatkan Yesus itu, tetapi agak luas jangkauannya, dan karena itu diperlukan satu penggalian yang cermat, yang detail, sehingga kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa yang dimaksudkan oleh nas ini adalah Yesus atau Mesias atau Juru Selamat itu. Ya. Kemudian nubuatan yang sangat khusus itu ya jelas, seperti di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Ya. Mengapa di sini dikatakan sangat khusus? Oleh karena ya tidak ini pasti akan menunjuk kepada Yesus sendiri, hanya Yesus. Ya. Nih, sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda. Nah, seorang perempuan muda di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia juga nanti agak luas, ya, pemahamannya. Ya. Tetapi dari bahasa Ibraninya itu ha'alma, yaitu perawan itu. Kalau alma saja perawan tidak tertentu, tetapi di depan kata alma itu ada ha, dan itu di dalam bahasa Ibrani itu artikel yang membuat kata benda itu sebagai tertentu. Sebagai contoh perbandingan, kalau saya bilang rumah, maka tidak jelas rumah yang mana. Tetapi kalau saya bilang rumah itu, nah berarti rumah itu menjadi tertentu, bukan lagi rumah yang lain, tetapi hanya rumah itu. Nah, jadi itu fungsi dari kata ha di dalam artikel bahasa Ibrani itu, menunjuk kepada alma. Nah, alma di dalam King James Version itu diterjemahkan menjadi virgin, the virgin. Ya, jadi perawan itu. Nah, jadi kata perempuan muda di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia ini agak menjadi kabur, ya, karena perempuan muda itu batasannya berapa? Apakah 25 ke bawah atau 30 ke bawah? Lalu yang kedua, bisa saja perempuan muda itu adalah orang yang sudah bersuami atau sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain. Tetapi di dalam nubuatan Nabi Yesaya pasal 7 ayat 14 ini sangat jelas, yaitu pertanda seorang perawan. Ya, tidak dijelaskan di situ berapa umurnya, tetapi yang pasti bahwa perempuan itu belum pernah bersinggungan dengan seorang laki-laki manapun. Nah, jadi ini sangat spesifik, ya. Mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, anak laki-laki. Jadi Yesus itu harus laki-laki menurut nubuatan Nabi Yesaya ini. Ya, harus laki-laki.
Lalu dari perempuan yang perawan, masih perawan. Dan yang ketiga dikatakan, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, apa Immanuel ini? Allah menyertai kita. Nah, kemudian nanti kalau saudara bisa membandingkan dengan keterangan-keterangan yang sama di dalam perjanjian baru, maka jelas dari mana lahirnya Yesus ini, yaitu dari perawan Maria, ya, Maria yang belum pernah bersinggungan dengan laki-laki sebelum Yesus lahir. Kemudian laki-laki yang dilahirkan, yaitulah Yesus, dan kemudian dikatakan dinamakan Immanuel. Nah, itulah yang dikatakan oleh John Walvoord di sini, bahwa sangat-sangat spesifik. Ya, tidak bisa ada kemungkinan lain, oh ini menunjuk kepada si A, si B, gitu ya. Nah. Ya. Yang berikut adalah penyataan umum tentang ciri-ciri nubuatan Mesias. Ya, artinya ada pola-pola bagaimana para nabi di dalam perjanjian lama itu menyampaikan atau menyatakan sesuatu tentang Yesus sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Roh kepada mereka. Ya, yaitu yang pertama adalah mempergunakan bahasa yang agak samar-samar, ya, terselubung, tidak secara belak-belakan, seperti Yesaya pasal 7:14 tadi itu. Nah, maksudnya ialah agar dimengerti hanya oleh orang beriman yang diterangi oleh Roh Kudus. Nah, jadi di sini pentingnya setiap anak Tuhan yang belajar Alkitab itu menggantungkan diri kepada Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang mampu untuk menjelaskan Alkitab itu secara detail dan benar tanpa bisa dibantah oleh siapapun. Oleh karena itu, maka setiap pembelajar Alkitab itu mutlak untuk minta bimbingan Roh Kudus. Inilah yang sebenarnya dikatakan dalam perjanjian lama itu pengurapan. Ya, jadi hamba-hamba Tuhan itu perlu pengurapan, artinya perlu penerangan dari Roh Kudus, perlu iluminasi Roh Kudus supaya dapat memahami Alkitab itu secara benar, tanpa ada keraguan atau tanpa ada bantahan-bantahan dari pihak-pihak yang tertentu. Nah, kemudian penggunaan bahasa lukisan-lukisan. Kita sudah belajar juga di atas tentang tipologi, ya, tipologi Yesus dalam perjanjian lama itu, yaitu lukisan-lukisan. Ya, ini tidak berarti artinya tidak jelas, malahan sebaliknya, kebenarannya dinyatakan cukup jelas. Mesias akan berasal dari Isai. Ya, Isai di sini adalah bapak dari Daud. Nah, jadi tidak tegas mengatakan Yesus, tetapi bahwa dia itu akan datang dari keturunan Isai atau tunggul Isai. Ya, itu di dalam Yesaya pasal 11 dan banyak ayat ya di dalam Alkitab yang senada dengan itu. Jadi hanya memberikan satu kisi-kisi, tetapi tidak menunjuk secara terang kepada pribadi. Nah, penggunaan pengertian masa lampau dan masa kini dan penggunaan bentuk perfect tense dalam bahasa Ibrani. Perfect tense pada umumnya kepastian maupun kesan sangat dalam sehingga dinyatakan sebagai sudah terjadi. Nah, ini sebenarnya saudara-saudara, kalau kata kerja di dalam bahasa Ibrani itu, ya dalam konsep berpikirnya orang Ibrani itu, ya kalau bahasa Inggris ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, dan ada yang potensial terjadi di masa yang akan datang. Yaitu bahasa Inggris, maka ada perfect atau past tense, ada present, dan ada future tense. Ya, tetapi di dalam konsep berpikirnya orang Ibrani itu, pekerjaan itu walaupun belum terjadi saat ini, baru akan terjadi di masa yang akan datang, tetapi di dalam konsep berpikirnya orang
Ibrani bahwa pekerjaan itu dapat saja dikatakan sebagai satu pekerjaan yang sudah terjadi. Artinya pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Oleh karena itu maka di dalam pemikiran mereka itu sudah terjadi, sama seperti kelahiran Yesus itu. Ya, kata telah, sebab seorang anak telah lahir. No, itu kan kalau saudara baca Yesaya pasal 53 itu, Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 dan 6 itu kan baru nubuat Nabi Yesaya abad ke-7 sebelum kelahiran Yesus, atau 700 tahun kurang lebih sebelum kelahiran Yesus di Bethlehem. Tetapi pada waktu itu Nabi Yesaya sudah mempergunakan kata past tense, telah. Nah, ini artinya apa? Menandakan bahwa Yesus yang akan lahir itu bukan potensial atau bukan tergantung kepada sesuatu, tetapi itu sesuatu yang benar-benar pasti terjadi. Nah, oleh karena itu maka saudara di dalam membaca Alkitab ada hal-hal yang belum terjadi tetapi sudah dinyatakan telah, itu memang cara berpikir dan gaya berbahasanya orang-orang Ibrani seperti itu untuk menyatakan bahwa sesuatu itu pasti akan terjadi dan tidak mungkin tidak terjadi. Nah, jadi ini pola-pola atau cara pengungkapan seperti ini saudara juga perlu memahaminya, supaya dengan demikian saudara tidak salah memberikan satu pemahaman atau penafsiran terhadap Alkitab itu. Ya, ini penting karena apa yang kita lihat adanya pertentangan pemikiran atau pendapat dari banyak kelompok-kelompok, ya terutama dari saudara kita non-Kristen itu, ya karena memang mereka hanya membaca Alkitab itu di dalam konsep cara berpikirnya orang Indonesia masa kini. Nah, pendeta-pendeta juga begitu. Kita seringkali ada satu silang pendapat terhadap satu poin tertentu oleh karena mereka membaca Alkitab di dalam konteks Indonesia, budaya Indonesia, saat Indonesia, waktu Indonesia. Mereka tidak pernah mau berusaha untuk pergi ke dalam saat para nabi-nabi, konsep berpikir orang Yunani, Ibrani Yunani pada waktu itu. Nah, jadi apa yang dinyatakan di dalam poin 3D ini memberikan kepada kita satu acuan bahwa kalau kita mau membaca Alkitab itu secara benar, nubuatan tentang Yesus di dalam perjanjian lama secara benar itu, maka kita juga harus berjuang untuk memahami dari konsep berpikirnya orang-orang Ibrani pada zaman itu. Penggenapan dilihat secara horizontal dan bukan vertikal. Tidak harus diperhitungkan kegenapan lembah-lembah misalnya dari kesengsaraan langsung kepada manusia dan seterusnya. Ini tidak terlalu. Nah, jadi itu ya, nubuatan-nubuatan tentang Yesus dalam perjanjian lama itu kadang-kadang tidak langsung, tetapi ada juga yang langsung, dan oleh karena itu cara para nabi menyatakan itu perlu dipahami. Nah, poin 1, 2, dan 3 itu memberikan kepada saudara pedoman ya, bagaimana kita membahas dan memahami sebuah nubuatan di dalam perjanjian lama berkaitan dengan Yesus. Nah, sekarang mulai poin 4 ini sampai poin 10 ya, berbicara secara langsung tentang apa-apa yang akan terjadi berkaitan secara langsung dengan Yesus. Nah, nubuatan tentang silsilah Mesias. Dari mana dia akan lahir? Nah, nih, saya sampaikan ini saja secara singkat ya, karena ini berbicara tentang alur ya, alur silsilah, aliran darah. Dari darah siapa dia akan lahir? Nah, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, Mesias di situ dinyatakan sebagai keturunan perempuan. Ya, artinya sudah jelas di situ bahwa Yesus ini bukan ilah atau Allah yang kemudian turun
sekonyong-konyong dari langit, tetapi Yesus Juru Selamat atau Mesias yang akan datang itu datang melalui satu proses kelahiran, sehingga dengan demikian Yesus itu akan bersifat daging. Ya, Kejadian pasal 3 ayat 15 itu dinyatakan oleh banyak tokoh-tokoh teolog sebagai proto-evangelion, ya, Injil yang pertama, bahwa keturunanmu akan memagut tumit keturunan perempuan itu, tetapi keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Nah, itu perlu saudara pahami, karena bersamaan juga dengan berkembangnya konsep-konsep berpikir keyakinan Yudaisme di Indonesia sekarang ini, ada pemikiran bahwa di dalam penafsiran dan pemahaman orang Yahudi tentang Kejadian pasal 3 ayat 15 ini tidak menunjuk kepada Yesus, tetapi menunjuk kepada Yakub. Ya, karena waktu Yakub dan Esau mau keluar dari rahim ibunya itu, maka Yakub itu menahan tumit dari si Esau. Tetapi ini penafsiran yang menurut saya gegabah. Pemikiran yang berlandas kepada satu asumsi dan bukan berdasar kepada Alkitab itu secara keseluruhan. Karena kalau yang dikatakan bahwa keturunan perempuan di dalam Kejadian 3 ayat 15 itu adalah Yakob, maka pertanyaan berikut adalah, apakah Yakob yang meremukkan kepala ular? Itu. Jadi indikasi sebuah pernyataan dan sebuah kesimpulan itu tidak hanya berdasar kepada satu aspek, tetapi kita harus melihat lagi sisi-sisi yang lain. Nah, karena itu ketika saya mengajarkan ilmu tafsir, dan khususnya ketika kita belajar tentang eskatologi, saya sudah sampaikan bahwa di dalam mengambil satu kesimpulan peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang itu, kita tidak boleh hanya berbasis kepada satu indikasi, tetapi kita harus kasih nubuatan penubuat Alkitab itu tentang Yesus itu harus dikumpulkan, dianalisa, lalu disatukan dalam satu bentuk pasal itu, ya, supaya dengan demikian kita bisa mengambil satu pemandangan atau gambaran yang utuh. Nah, kesalahan banyak penafsir Alkitab adalah hanya melihat satu indikasi, ya, seperti yang pernah dinyatakan oleh teman itu, ya, bahwa yang dimaksud keturunan perempuan itu adalah Yakob hanya karena Yakob itu memegang tumit daripada si Esau itu. Nah, padahal jelas di dalam Kejadian pasal 3:15 itu bahwa keturunan perempuan itu juga akan meremukkan kepala dari ular itu. Nah, apa kepala ular itu? Yaitu maut. Nah, siapa yang mengalahkan maut? Bukan Yakob, bukan Esau. Tetapi yang mengalahkan maut adalah Mesias atau Yesus. Nah, jadi saya luruskan ini karena pengajaran ini berkembang di Indonesia, dan saya mau supaya saudara tidak terjebak dengan ajaran yang hanya berbasis kepada satu data, lalu kemudian ditambahi dengan asumsi dan keyakinan. Nah, itu pola penafsiran Alkitab yang bagi saya tadi itu gegabah itu. Ya. Nah, dalam Kejadian 4 ayat 25, bahwa Mesias yang akan datang itu lahir dari keturunan Set. Karena dua anak dari Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel. Habel sudah dibunuh, sementara Kain ini adalah seorang yang jahat. Maka akhirnya lahir keturunan berikut daripada Adam dan Hawa, yaitu Set. Dan dari Set inilah akan lahir turunan-turunan yang daripadanya akan lahir Mesias itu. Nah, sampai kepada pasal 6, pasal 9, ketika dunia ini
dihukum oleh Tuhan dengan air bah, maka disisakanlah Nuh dan ketiga orang anaknya beserta dengan istri-istri mereka. Berarti Mesias yang akan datang itu tidak bisa tidak lahir melalui keturunan Abraham. Nah, keturunan Nuh maksudnya. Nah, Nuh sejak itu maka terjadi perkembangbiakan manusia itu secara cepat besar-besaran. Akhirnya terjadi bangsa-bangsa dari keturunan Nuh ini. Lalu pada akhirnya sampai di Kejadian pasal 12, Tuhan memilih Abraham, ya. Tuhan memilih Abraham untuk menjadi jalur lahirnya Mesias itu. Nah, Abraham kemudian Ishak. Jadi Mesias itu datang dari keturunan Ishak, bukan dari keturunan Abraham yang lain, ya. Karena ada keturunan Abraham yang lain, yaitu Ismail dari istri yang tidak sah, istri yang diberikan oleh Sarah kepada Abraham untuk dinikahi demi mendapatkan keturunan. Tetapi itu bukan anak yang dijanjikan. Nah, kemudian dari Ishak, Yakub. Ya, dari Yakub inilah akan lahir Mesias itu, bukan melalui Esau, ya, tetapi melalui Yakub. Nah, Yakub melahirkan 12 anak, maka yang akan menjadi penerus keturunan untuk melahirkan Mesias itu adalah dari bangsa Yehuda atau dari anak Yakub yang bernama Yehuda. Nah, kemudian dipersempit lagi di dalam 2 Samuel pasal 7, 12 sampai 13 itu melalui Boaz, melalui Obed, dan Isai. Nah, Isai ini yang kemudian melahirkan Daud, dan dari Daud itulah akan lahir seorang juru selamat. Nah, seperti dikatakan ini dalam Matius 1 dan seterusnya. Ya. Nah, jadi itulah garis keturunan yang akan melahirkan siapa Yesus itu, dari mana dia akan dilahirkan. Nah, yang berikut adalah nubuatan tentang kelahirannya. Ya, nubuatan tentang kelahirannya. Yang pertama adalah tempatnya. Tempat yang ditunjuk oleh Tuhan, yang dinyatakan oleh Tuhan dalam perjanjian lama tentang Yesus lahir, atau di mana Yesus yang lahir itu adalah di Bethlehem. Ya, jadi kalau ada orang yang lahir dari perempuan tanpa suami, yang belum bersetubuh dengan seorang laki-laki dan orang itu juga laki-laki, tetapi dia lahir di Palestina, dia lahir di Mesir, dia lahir di Arab, maka tentu itu bukan Mesias yang dijanjikan itu. Ya, itu tadi ingat ya, harmonisasi dari nubuatan-nubuatan. Nah, Mesias yang akan lahir itu mau tidak mau dia harus lahir di Bethlehem. Gitu ya. Nah, yang kedua, dia lahir dari seorang perawan. Nah, tadi saya sudah uraikan itu. Kemudian kedatangannya adalah seperti dinyatakan di dalam Kejadian pasal 49 ayat yang ke-10 itu, waktu kerajaan Israel itu masih ada. Ya, karena nanti pada tahun 70 Israel itu sudah tidak lagi menjadi kerajaan, dan karena itu maka ada satu istilah atau ada satu diksi di dalam ayat itu bahwa kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, kalau umpamanya itu terjadi pada sesudah tahun 70 Masehi, atau sesudah Israel itu dihancurkan, maka orang akan berkata kerajaan mana? Nah, gitu ya. Tetapi ketika kerajaan itu masih ada, sehingga menjadi kuat bahwa jelas
kerajaan Yehuda, kerajaan Israel itu adalah kerajaan yang tidak akan berkesudahan, akan tetap menjadi satu kerajaan yang jaya, dan dari kerajaan itulah Yesus atau Mesias itu dilahirkan. Nah, jadi lahir waktu Israel masih menjadi sebuah kerajaan. Nah, di dalam Daniel pasal 9 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27, itu nubuat tentang kelahirannya juga. Ya, saya bacakan dulu ya ini. Daniel pasal 9 ayat yang ke-24, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai kepada kedatangan seorang yang diurapi, ya, seorang raja, ya, nih, sampai kepada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan, nah, seorang yang diurapi. Tadi dikatakan akan datangnya seorang yang diurapi, yaitu seorang raja. Lalu sesudah 62 kali 7 masa itu, maka yang diurapi itu akan disingkirkan, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Nah, jadi ini nubuatan tentang Yesus yang akan lahir, sebagaimana nubuatan Daniel itu. Jadi akan datang sesudah 7 kali 7 masa, kemudian 62 kali 7 masa. Nah, ini membutuhkan satu perhitungan yang cukup jelimet, saudara-saudara. Tetapi saudara akan pahami ini, bahwa betapa detailnya perhitungan Tuhan itu. Bahkan sampai kepada hari sekalipun itu Tuhan begitu cermat dalam memberikan satu pernyataannya. Dan ini menandakan bahwa Mesias yang akan lahir itu adalah lahir di tengah-tengah masa yang sukar, lalu juga justru juga akan menjadi korban, ya, akan disingkirkan, akan dibinasakan pada masa yang sukar itu. Nah, ini terjadi pada penggenapan nubuatan Daniel pasal 9, 24 sampai 27 di atas. Saya tidak perlu menjelaskan ini detail-detail karena ini membutuhkan perhitungan yang cukup berat untuk dipikirkan, ya. Hanya bahwa nubuatan tentang kelahiran Yesus itu tempatnya jelas, dari siapa dia lahir, waktunya dia lahir itu kapan. Nah, itu. Jadi poin 3D ini menunjukkan tentang waktunya, tetapi tidak menetapkan hari detiknya, ya, secara detail di dalam poin 3D ini, ya. Hanya mengatakan bahwa Alkitab Perjanjian Lama sudah menjelaskan tentang di mana dia dilahirkan, yaitu di Bethlehem, dari siapa dia dilahirkan, yaitu dari seorang perempuan, dan kapan dia dilahirkan, yaitu dia akan lahir pada masa yang sukar dari kerajaan bangsa Israel. Nah, sekarang kita bicara tentang pribadi Yesus yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama itu. Ya, pribadinya. Kejadian pasal 3 ayat 15 dinyatakan tentang benih perempuan, keturunan perempuan. Ini menyatakan bahwa Mesias yang akan lahir itu adalah
keturunan manusia akan memiliki sifat-sifat manusia. Ya. Tadi saya sudah katakan di atas itu, dia bukan pribadi yang turun dari langit sekonyong-konyong kemudian mengambil rupa seorang manusia, tetapi proses inkarnasi, ya, yang saya pakai istilah inkarnasi ini supaya saudara terbiasa. Proses inkarnasinya itu adalah melalui kelahiran dari seorang perempuan. Jadi dengan demikian maka Yesus yang akan lahir itu adalah Yesus yang bersifat manusia. Kelahirannya di Bethlehem, ya, ini sudah dikatakan anak manusia. Nubuatan tentang tempat, tahun, turunan dan tanda kelahirannya ini saya tinggal menyebutkan juga. Yang pertama adalah tempatnya, itu di Bethlehem. Tadi saya sudah sebutkan itu di dalam Mika pasal 5 ayat 1. Kemudian dari perempuan yang tidak melakukan satu hubungan suami istri. Lalu sifatnya ini, kita baca ayat ini. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima dan 6. Ini bahwa Yesus itu walaupun datang sebagai manusia, tetapi tidak berarti dia kehilangan sifat atau hakikat kealahannya. Ya, nanti ini saya akan perjelas di dalam poin inkarnasi Yesus Kristus. Karena inilah yang kemudian juga menimbulkan satu perdebatan, ya, pertentangan pendapat antar pendeta-pendeta tentang keberadaan Yesus ini. Nah, di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima dan keenam dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Nah, telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, kekuasaan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat yang ajaib, Allah yang maha berhikmat, Allah yang maha tahu. Itu penasehat ajaib itu. Allah yang perkasa, ya, Allah yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Kemudian Bapa yang kekal. Bapa yang kekal artinya keberadaannya tidak ada titik awal dan tidak ada titik akhir. Dia adalah Allah yang kekal, maka disebutkan sebagai Bapa yang kekal. Lalu Raja damai. Dia akan memerintah sebagai Raja yang memberikan kedamaian, ketentraman kepada segala makhluk, kepada seluruh umat manusia di seluruh alam semesta. Bukan hanya di dalam kekekalan langit baru dan bumi baru, tetapi juga akan memerintah di atas muka bumi ini, di langit dan bumi yang sekarang kita tempati, dan akan terjadi satu suasana yang penuh dengan kedamaian. Besar kekuasaannya, ya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Nah, jadi di sini kita melihat ada beberapa deskripsi tentang Yesus itu, tentang Mesias yang akan lahir itu, dan ini menandakan bahwa Yesus itu memiliki sifat-sifat ilahi di dalam dirinya, ya, dan juga memiliki sifat-sifat manusiawi. Dia lahir dan dari keturunan Daud, ya, itu dikatakan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 itu, dari keturunan Daud. Apa yang dia akan kerjakan, itu nyata juga di dalam ayat yang ke-6 itu, bahwa dia akan memerintah, dan pemerintahannya itu tidak akan berkesudahan sampai selama-lamanya.
Nah, nubuatan tentang kehidupan Kristus. Ya. Kedatangannya diawali dengan seorang utusan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Itu adalah seruan dari Yohanes Pembaptis yang sudah dinubuatkan juga oleh kitab Nabi saya atau oleh Nabi Yesaya, bahwa ada suara yang berseru-seru di padang belantara, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Jadi kelahiran Yesus itu ada indikasi-indikasi pendahulunya, yaitu akan lahir, akan datang seorang yang menyerukan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Nah, kalau kemudian nanti ada fakta bahwa ada seorang yang lahir seperti dari seorang perempuan di Bethlehem, tetapi kemudian tidak didahului oleh seorang nabi, ini perlu dikaji, ya, perlu dikaji, kemudian dikomparasi apakah betul ini Mesias yang dijanjikan atau bukan. Jadi perlu itu, ya. Yang saya sudah katakan tadi, ada harmonisasi dari nubuatan-nubuatan. Nah, ini digenapi. Coba ya, saya bacakan di dalam Matius pasal 3, ayat yang ketiga. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi apa yang ditulis oleh Matius itu adalah pembuktian dari apa yang dinyatakan oleh Yesaya 700 tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Jadi ada satu kesinambungan pikiran dan kesinambungan sejarah di dalam dua bagian Alkitab itu, Yesaya dan Matius. Kemudian ada ayat-ayat yang lain di sini, ya. Saya tidak usah bacakan seluruhnya. Kedatangan Kristus memenuhi fungsi nabi, memenuhi fungsi imam, dan juga memenuhi fungsi raja. Dia nabi, ya ini kita baca dari Ulangan pasal 18 ayat yang ke-15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, seorang nabi dari tengah-tengahmu. Tengah-tengahmu siapa di sini? Bangsa Israel. Sama seperti aku. Seperti siapa? Sama seperti Musa. Ini saya perlu jelaskan ini kepada saudara, karena beberapa di antara saudara yang punya channel apologetika untuk berdiskusi dengan saudara-saudara kita dengan non-Kristen itu, ayat ini seringkali dikutip oleh tokoh-tokoh mereka. Salah satunya adalah Abdul Somad. Ini saya sebutkan saja di sini. Abdul Somad dalam satu ceramahnya di YouTube mengatakan bahwa yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah Muhammad. Sama seperti Musa, artinya apa? Kalau Musa itu punya anak, demikian juga Muhammad punya anak. Kalau Yesus itu tidak punya anak, jadi ayat ini tidak merujuk kepada Yesus, tetapi merujuk kepada Muhammad. Nah, ini kan pola penafsiran yang memaksa ayat untuk mendukung pikiran sendiri, mendukung keyakinan sendiri. Itu yang diterapkan oleh Abdul Somad itu, dan ini sudah banyak dibantah juga oleh banyak penafsir-penafsir Alkitab, ya. Esra Soru dari NTT itu juga sudah pernah mengatakan itu. Kemudian Bambang Nursena, itu saya sudah baca juga di YouTube itu, bagaimana dia membantah apa yang diklaim oleh orang-orang Muslim bahwa ayat ini berbicara tentang Muhammad. Ini berbicara tentang Yesus, karena Muhammad bukan bangsa Israel. Itu aja. Kalau Muhammad itu orang Israel, ya mungkin bisa dipikirkan, tetapi jelas Muhammad bukan orang Israel. Nah, karena itu mengklaim ayat ini sebagai
Muhammad itu adalah satu penafsiran yang sangat gegabah, sembrono, ya. Jadi jelas. Nah, ini ayat-ayat yang mendukungnya, ya. Jadi Yesus adalah nabi, artinya Yesus adalah penyambung lidah Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada manusia. Itu fungsi nabi, pengantara antara Tuhan dengan umatnya. Dia yang dipakai untuk menyampaikan firman kepada umatnya. Nabi juga adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kalau kita melihat di situ jelas bahwa Yesus adalah nabi karena dia adalah firman Allah itu. Dia adalah sang firman itu. Melalui dialah maka apa yang dikehendaki Allah itu sampai kepada manusia seutuhnya. Lalu Yesus adalah nabi karena kalau kita baca nubuatan-nubuatannya, khususnya di dalam kitab Injil Matius, ya, itu jelas bahwa dia adalah nabi karena sebagaimana nabi-nabi dalam perjanjian lama menyatakan sesuatu tentang hal-hal yang akan datang, maka Yesus juga itu memenuhi kriteria kenabian karena dia menyatakan tentang hal-hal yang akan datang. Nah, kalau kita baca Injil Matius, kita baca kitab Wahyu, maka di situ ada kesinambungan yang tidak bisa dibantahkan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu adalah benar adanya. Karena itu dia adalah nabi. Yesus adalah imam. Nah, apa imam itu? Imam adalah pengantara antara manusia dan Allah. Di dalam perjanjian lama itu kita baca itu. Bagaimana sistem keimaman itu. Orang Israel tidak bisa berbakti kepada Allah semaunya sendiri, sesukanya sendiri. Tetapi persembahan mereka, doa-doa mereka, permohonan mereka kepada Allah itu baru akan dikabulkan kalau disampaikan melalui imam. Dan kalau bangsa Israel melakukan satu ritual keagamaan di luar sistem keimaman, maka mereka itu akan ditolak, bahkan kemudian dimurkai oleh Tuhan. Seperti Esau. Ya, kenapa Saul? Kenapa Saul ditolak oleh Tuhan menjadi raja atas Israel? Karena Saul itu bukan imam. Imam yang ditunjuk, ditetapkan Tuhan pada zaman Raja Saul itu adalah Samuel. Jadi karena itu, kalau mau supaya ibadahnya Saul itu diperkenankan Tuhan, maka dia harus datang kepada Samuel untuk menyampaikan korban persembahan dan juga untuk menyampaikan doa-doanya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita baca di dalam 1 Samuel, saya lupa pasal 15 kalau tidak salah itu, Saul mengambil hak imam itu, dia sendiri yang memimpin ritual peribadatan kepada Allah dengan mempersembahkan korban-korban sembelihan, korban bakaran yang dirampas dari kerajaan Amalek itu, ya. Maka dikatakan itu sebabnya Tuhan menolak Saul menjadi raja atas Israel. Jadi sistem keimaman itu begitu ketat dalam perjanjian lama. Nah, imam adalah pengantara antara Allah, antara manusia dengan Allah. Nah, Yesus adalah imam karena melalui Yesus kita dapat menyampaikan doa-doa kita kepada Allah. Itu sebabnya di dalam Alkitab jelas perjanjian baru bahwa demikianlah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan kalau kita memintanya di dalam nama Yesus Kristus. Ya, ini saya tidak perlu buka ayat-ayat ini, tetapi kesimpulan itu bahwa Yesus itu dinubuatkan di dalam perjanjian lama akan memenuhi fungsi keimaman, dan jelas di dalam perjanjian baru doa-doa orang Kristen, doa-doa orang percaya itu akan dikabulkan oleh Bapa di surga kalau diminta melalui Yesus Kristus. Karena itu Yesus sampai hari ini kalau kita baca, ya,
dia tetap menjadi juru syafaat, ya, menjadi pendoa syafaat di hadapan Tuhan bagi orang-orang yang telah diselamatkannya. Ya, di dalam Yohanes pasal 17, saudara bisa membaca di situ fungsi keimaman Yesus, yaitu dia mengantarai murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada murid-murid itu dengan doa di hadapan Tuhan. Nah, sebagai raja, fungsi Yesus sebagai raja. Nah, ini yang juga sangat mengandung polemik yang besar, ya, yang cukup gencar di kalangan hamba-hamba Tuhan itu. Yesus diterima sebagai raja di dalam gereja. Yesus adalah raja di dalam gereja. Karena itu gereja adalah kerajaan Allah. Itu betul, tidak dapat disangkal bahwa Yesus adalah raja di dalam gereja. Tetapi kerajaan Yesus itu tidak hanya bersifat rohani, tetapi kerajaan Yesus juga bersifat politis, bersifat historis. Artinya bahwa kerajaan Yesus nanti itu akan ada wujud nyatanya, memiliki wilayah, memiliki pemerintahan, dan memiliki masyarakat. Di mana wilayahnya itu? Bukan di langit baru, bumi baru saja, tetapi di dunia ini Yesus akan memerintah sebagai raja yang akan memulihkan kerajaan bagi Israel, kerajaan Daud, dan seluruh bangsa atau semua bangsa-bangsa di seluruh dunia akan bersujud menyembah kepada Yesus sang raja itu, karena dia adalah raja segala raja. Ya, raja segala raja. Nah, saya sudah sampaikan ini di doktrin eskatologi panjang lebar. Saudara nanti tinggal buka YouTube-nya itu bahwa Yesus itu sungguh adalah raja, dan ini ada ayat-ayat di sini, saudara bisa baca, ya. Baca di rumah saja. Nah, kehidupan Yesus sebagai juru selamat, sebagai penebus dan pembebas. Apa yang dikatakan dalam perjanjian baru itu bukan baru mulai pada perjanjian baru, tetapi apa yang dinyatakan di dalam perjanjian baru tentang Yesus sebagai juru selamat, orang-orang berdosa, dan pembebas dari hukuman yang kekal itu sudah nyata juga di dalam perjanjian lama. Kejadian pasal 3:15 itu juga di situ ada indikasinya bahwa Yesuslah satu-satunya yang mampu untuk membebaskan manusia dari cengkraman kuasa maut, kuasa iblis, dan kuasa dosa. Tidak ada pribadi yang lain. Jadi kalau ada pendeta yang mengatakan Yesus bukan juru selamat, ya itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi tanggung jawab saya di dalam kelas ini kepada saudara memberitahukan bahwa Kejadian pasal 3 ayat 15 itu di situ sudah dinyatakan dengan tegas bahwa hanya Yesus yang sanggup untuk membebaskan orang-orang berdosa dari cengkraman maut, dari iblis dan kuasa dosa. Karena itu Yesus adalah juru selamat di dalam perjanjian lama. Nah, saya baca ayat ini, Ayub pasal 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ini Ayub, boleh juga dibilang Nabi Ayub. Dia sudah menubuatkan bahwa walaupun dia akan mati oleh karena sengsara yang didatangkan iblis atas dirinya dengan seizin Tuhan itu,
tetapi dia percaya bahwa ada penebus, ada penyelamat yang akan menyelamatkan dia, membangkitkan dia dari kematian. Nah, tetapi dikatakan di sini bahwa bukan hanya dia akan membangkitkan Ayub dari kematian itu, tetapi bagaimana di sini Ayub sendiri sudah menubuatkan bahwa dia akan mati, si penebus itu akan mati, tetapi kemudian dia akan bangkit dari kematian itu. Nah, ini nubuatan yang sangat-sangat tegas ya di dalam Perjanjian Lama tentang apa yang akan dikerjakan oleh Yesus di atas muka bumi. Nah, kalau saudara baca Yesaya pasal 53, ya itu lebih detail lagi, tetapi di situ dijelaskan tentang apa tujuan kematian Yesus di atas kayu salib itu. Ya, apa yang menjadi sasaran utama kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah dikatakan dia menanggung dosa-dosa dan kejahatan kita. Ya, saudara baca nanti Yesaya pasal 53 ini secara jelas, ya, tuntas di rumah. Saudara akan temukan di situ bahwa sebelum Yesus mati di atas kayu salib itu, prosesi kematiannya sudah dinyatakan di dalam Perjanjian Lama. Ya, nah ini Yesus dinubuatkan sebagai batu penjuru atau pondasi iman yang kuat, ya. Saudara tidak bisa membangun iman saudara di atas dasar yang lain kecuali di atas dasar Yesus Kristus. Tidak ada keyakinan yang kokoh, kekristenan yang kuat kalau saudara bangun di luar Yesus. Nah, karena itu ayat-ayat ini jelas Perjanjian Lama, ya, menyatakan bahwa Yesus itu adalah landasan iman yang kokoh, karena itu disebut sebagai batu penjuru, ya, batu yang dibuang orang itu telah diambil untuk menjadi batu penjuru, ya. Saudara baca itu karena ada banyak ayat di situ. Kehidupan Kristus sebagai hamba Yahweh, sebagai hamba Tuhan. Artinya bahwa selama dia hidup di dunia ini, dia tidak akan bekerja dari dirinya sendiri, tetapi apa yang dikerjakannya adalah tugas yang diembankan oleh Bapa atau Yahweh kepada dirinya. Nah, Yahweh di sini adalah Bapa, ya, karena di atas saya sudah jelaskan Bapa itu Yahweh, Yesus itu Yahweh, Roh Kudus itu Yahweh. Ya, itu saya harap tidak ada lagi masalah di situ, sudah jelas. Tetapi Yahweh yang dimaksudkan di sini adalah Bapa yang memberikan satu tugas yang harus dikerjakan oleh Yesus selama dia ada di tengah-tengah dunia ini. Ya, Yesus sebagai hamba yang taat melalui penderitaannya dan kematiannya untuk menebus orang-orang percaya. Itu jelas di dalam Perjanjian Baru itu, ya, di dalam Ibrani itu, ya, jelas juga dikatakan bahwa sekalipun dia adalah anak, tetapi dia telah belajar untuk menjadi taat dari apa yang dideritanya, dan dengan itu maka kemudian dia menjadi pokok keselamatan bagi orang-orang berdosa. Nah, jadi Yesus, saudara, itu adalah hamba dalam arti bahwa dia harus mengerjakan di dalam dirinya secara penuh semua rencana Allah, rencana Bapa untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Kehidupan Kristus akan ditandai dengan banyak mujizat. Ini, ya, pelayanan Yesus selama 3,5 tahun itu mujizat demi mujizat, dan ternyata di dalam Perjanjian Lama juga sudah dinyatakan bahwa Yesus akan melakukan mujizat demi mujizat di tengah-tengah dunia ini. Nah, Yesaya pasal 35 ayat 5 dan 6
Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara dan seterusnya. Ini berbicara tentang nubuatan di dalam prinsip penggenapan ganda. Ya, penggenapan ganda. Artinya ada yang digenapi pada waktu kelahiran Yesus, keberadaan Yesus di tengah-tengah dunia sebagai manusia, dan sebagian juga akan digenapi pada waktu Yesus memerintah sebagai raja atas segala raja di dalam kerajaan 1000 tahun itu. Nah, jadi jelas di sini bahwa orang buta akan melihat, orang tuli akan mendengar, orang lumpuh akan berjalan, dan orang bisu akan berkata-kata. Dan saudara bisa menyaksikan itu di dalam Injil, baik Matius, Markus, Lukas, ataupun Yohanes. Bagaimana Yesus itu melakukan mujizat-mujizat secara ajaib, dan karena mujizat itulah maka kemudian orang berbondong-bondong untuk datang percaya kepadanya. Kehidupan Kristus dinubuatkan sebagai akan ditandai dengan pengajaran yang penuh kuasa. Pengajarannya penuh kuasa, dan kalau saudara baca di dalam Matius pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-7 itu, yang saya baca nih kesannya, di dalam Matius pasal 5, saya baca Matius pasal yang ke-7 saja. Matius pasal 7 ayat yang ke-28-29 ini adalah kesan setelah orang-orang itu mengikuti pengajaran Yesus khotbah di bukit dari pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Nah, ayat 28. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengarkan pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, jadi betapa detailnya perjanjian lama itu telah menyatakan hal-hal apa yang akan terjadi di dalam kehidupan Yesus selama dia ada di tengah-tengah dunia. Nah, kalau begitu, apakah Yesus itu sekonyong-konyong? Ya, tadi saya sudah katakan itu. Dia sudah ada, sedang ada, dan akan ada. Nah, karena itu perjanjian lama tidak ragu untuk menyatakan tentang hal-hal apa yang akan terjadi di kemudian hari, khususnya di dalam kehidupan itu selama dia ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, nubuatan berhubung dengan kematian Kristus. Ini jelas ya di dalam pasal 53 Yesaya itu ya. Saudara baca itu. Mazmur juga ya. Mazmur itu Mazmur 8, Mazmur 22 itu adalah Mazmur mesianik. Ya, ayat-ayat perjanjian lama yang berbicara tentang kematian Yesus. Nah, ini. Nah, penggenapannya, saya kira itu saya tidak perlu baca ini karena ada ayat-ayat yang sudah begitu komplit, ya saudara tinggal baca saja. Ya. Nubuatan berhubungan dengan kebangkitannya. Ya, nubuatan berkaitan dengan kebangkitannya. Coba kita baca Mazmur pasal 16 ayat yang ke-10. Maka sebab engkau tidak akan menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Oh, ya. Jadi tidak akan selama-lamanya Yesus itu ada di dunia orang mati. Karena kematiannya itu adalah sesuatu yang harus dan mutlak harus terjadi, tetapi dia sama sekali tidak bisa dikuasai oleh maut, tetapi dia adalah penguasa atas maut itu. Mazmur 22 ayat yang ke-23 apa dikatakan?
Aku akan memasukkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Ya, tidak terlalu tegas di situ ya. Tetapi di situ ada indikasi. Jadi yang jelas tadi itu di Mazmur pasal 16 ya, itu ada ayat-ayat pendukung. Nah, kalau Mazmur 22 ayat 23 itu ada komparasinya di dalam Ibrani pasal 2 ayat 12. Apa dikatakan? Oh, dikutip saja, dikutip secara utuh ya, tidak terlalu tegas tentang kebangkitannya. Ya, ini kalau dibaca satu-satu ini akan banyak waktu saudara, jadi karena itu tidak terlalu saya harus bacakan, tetapi ayat-ayat ini sudah dipaparkan kepada saudara. Saudara di situ tinggal membaca nanti untuk membuktikan bahwa nubuatan tentang kebangkitan Yesus di dalam perjanjian lama itu sudah begitu kuat dan juga begitu banyak ayat ya. Nubuat berkaitan dengan kemuliaan Kristus, bagaimana Yesus akan dimuliakan. Nah, ini ayat ini banyak sekali ya. Raja segala raja akan dimuliakan pada akhirnya. Jadi itulah saudara 10 poin atau 7 poin, kurang 3 tadi ya, karena 3 itu pertama itu berbicara tentang prinsip-prinsip penafsiran nubuatan, pola-pola nubuatan dan silsilah Yesus. Tapi kalau yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi dalam kehidupan Yesus itu mulai dari poin 4 sampai kepada poin 10 ini, dan dengan ini saya mau tegaskan kepada saudara-saudara sekalian bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus yang dinyatakan dalam perjanjian baru itu sebenarnya sudah dinyatakan sebelum peristiwa itu terjadi. Nah, sekali lagi kesimpulannya adalah perjanjian lama, perjanjian baru itu adalah dua bagian Alkitab yang tidak boleh dipisahkan, karena baru bisa disebut sebagai Alkitab kalau keduanya yang saling melengkapi itu ada. Nah, apa yang Tuhan janjikan, jangan sampai saudara meragukan, karena telah terbukti bahwa janji Tuhan di dalam perjanjian lama itu telah digenapi secara sempurna di dalam perjanjian baru. Nah, oleh karena itu maka nubuat tentang Yesus di dalam perjanjian lama ini berimplikasi kepada pengharapan iman saudara. Apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan digenapi. Secara histori, Yesus itu sudah ada di dalam perjanjian lama, sudah dijelaskan detail-detail kehidupan dan pekerjaan di dalam perjanjian lama, dan apa yang terjadi dalam perjanjian baru tinggal hanya merupakan pelaksanaan, penggenapan dari apa yang telah dirancang di dalam kekekalan, khususnya di dalam perjanjian lama. Nah, saudara, saya kira pemaparan saya cukup sekian dulu. Saya kembalikan kepada Ibu Aling untuk selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Daniel untuk sesi tanya jawab. Tapi terlebih dahulu bagi yang ingin bertanya silakan share ya, supaya kami bisa membuka mute dari suara Ibu Bapak sekalian. Ya, baik, silakan. Pak Daniel, saya mau menanyakan tentang keimanan dari Yesus, Pak. Tuhan Yesus itu kan bukan keturunan dari Lewi ya, Pak. Karena zaman perjanjian lama itu kan imam itu kan memang sudah ditetapkan dari keturunan bangsa Israel, itu dari keturunan Lewi ya, Pak. Nah, lalu kemudian setahu saya Yesus itu kan bukan keturunan dari suku Lewi ya, Pak. Dia orangnya Yehuda. Lalu dia bisa menjadi imam. Itu bagaimana Pak penjelasannya? Ya, terima kasih Pak Dani. Oke, Ibu Aling. Ya, saya tidak menyangka ada pertanyaan seperti ini.
keturunan Yesus dari silsilah Daud itu jelas, tetapi keturunan dari imam besar Harun itu garis keturunannya memang saya belum lakukan itu. Tetapi kalau kita baca di dalam kitab Ibrani, jelas kita melihat di situ bahwa Yesus itu juga memenuhi kriteria keimaman dari Imam Harun itu. Nah, jadi karena itu tidak terlalu jelas dinyatakan di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru tentang garis keturunan dari Imam Harun suku Lewi dan Yesus, tetapi bahwa fungsi keimaman itu jelas dinyatakan di dalam Ibrani. Ya. Di situ ada banyak bagian di dalam Yesus lebih tinggi daripada Musa, kemudian keimaman Melkisedek, ya, itu di dalam itu, kemudian di Ibrani pasal 7, kemudian Ibrani pasal 7 juga ayat yang ke-11 itu dikatakan bahwa Ibrani 7:11 itu bahwa Yesus lebih tinggi justru dari imam besar Harun, ya. Jadi jelas di situ soal keturunannya, ya saya minta maaf kepada Ibu Aling, saya tidak sempat menggali itu dari segi garis keturunannya, tetapi bahwa fungsi Yesus sebagai imam itu jelas dinyatakan di dalam kitab Ibrani, ya. Jadi jangan meragukan tentang keimaman. Artinya bahwa kepengantaraan Yesus antara gereja, saudara dan saya, itu tidak bisa diragukan melalui Yesus Kristus. Jadi karena itu kalau saudara punya pergumulan, punya masalah, maka sampaikanlah kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Karena itu dikatakan, mintalah sesuatu kepada Bapa di dalam namaku. Jadi mungkin ini tidak terlalu menjawab keseluruhan dari apa yang Ibu tanyakan mengenai garis keturunan silsilah dari keimaman itu, tetapi bahwa fungsi keimaman di dalam Perjanjian Lama itu digenapkan juga di dalam kehidupan Yesus di dalam Perjanjian Baru. Nah, kelebihannya adalah kalau imam-imam Perjanjian Lama itu mempersembahkan korban binatang, tetapi kalau Yesus itu mempersembahkan dirinya sendiri yang oleh korban tubuhnya itu, maka korban itu menjadi korban yang sempurna, dan sesudah pengorbanan Yesus tidak dibutuhkan lagi perlunya korban binatang atau hewan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Karena itu Yohanes, tunggu dulu, Lukas, ya, di dalam Injil Lukas itu Yesus mengatakan bahwa hukum Taurat berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sesudah itu kasih karunia. Nah, artinya apa? Ini bukan berarti 10 hukum itu tidak berlaku lagi sesudah kematian Yesus, tetapi syariat-syariat, ibadah-ibadah ritual agama Yahudi yang berlandas kepada syariat-syariat itu, korban-korban binatang itu sudah tidak diperlukan lagi sesudah Yesus mati di atas kayu salib. Karena korban yang sempurna itu adalah tubuh dari Yesus itu sendiri. Nah, jadi itu sebabnya maka Yesus adalah imam sekaligus juga merupakan korban yang sempurna, ya. Di dalam Ibrani sudah jelas ya, Bu, ya. Dia adalah imam. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Petrus, ya, kita ini juga adalah imam. Nah, kalau kita memakai itu, dari mana garis keturunan kita? Dari Harun, suku Lewi. Nggak ada. Tetapi kemudian kita ini ditetapkan juga oleh Tuhan sebagai imam-imam, bahwa kita ini juga adalah pendoa-pendoa syafaat yang mewakili umat yang lain di hadapan Tuhan. Jadi saya kira itu aja, Bu, ya, penjelasan sedikit tentang keimaman dari Tuhan Yesus itu. Ya, terima kasih Pak Daniel penjelasannya. Berarti Yesus itu memang adalah imam bagi kita sekali dalam pengorbanan, ya Pak, sekali dalam seumur hidupnya, ya Pak. Untuk
mewakili kita ya Pak atas dosa-dosa kita. Ya. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Ini tadi sepertinya Ibu Eri ingin bertanya ini, ada rasa. Silakan Ibu Eri. Ingin bertanya? Ya. Halo. Ya, salam. Ya, selamat malam Pak Daniel. Selamat malam Bu Eri. Ya, Pak Daniel, saya mau tanya yang di penjelasan Bapak yang di tadi sudah screenshot di nomor 3D tentang kehidupan Kristus sebagai juru selamat dan penebus atau pembebas. Di Kejadian 3 ayat 15 itu Pak. Ya. Situ kan Allah bernubuat ya Pak kepada perempuan, kepada Hawa ya, perempuan Ya. ini yang berdasar pada ular. Di situ Tuhan bernubuat bahwa perempuan ini akan meremukkan kepalanya ya Pak. Keturunan perempuan. Ya. Keturunan ini dan kau akan meremukkan tumitnya. Ya. Ketika Yesus mati di kayu salib itu Pak, di situ kan ada nubuat juga di Yohanes ya Pak, kalau tidak salah sebentar ya Pak. Di Yohanes 19 ayat 36 ini ada kaitannya nggak Pak dengan sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Nah, kaitannya dengan nubuatan ini mohon dijelaskan Pak. Ya, kalau dikatakan tidak ada tulangnya yang dipatahkan itu ya memang jelas waktu Yesus mati di atas kayu salib itu tidak ada tulangnya yang remuk, ya. Tetapi bahwa kaitannya dengan nubuatan dari Kejadian 3 ayat 15 itu adalah apa yang tertulis di dalam Yohanes itu merupakan penggenapan karena Yesus mati, itu aja. Yesus mati, jadi kematiannya yang dihubungkan antara Kejadian pasal 3 ayat 15 dengan Yohanes 19 yang Ibu sebutkan tadi itu. Jadi kematian Yesus itu. Nah, soal tulang-tulangnya itu apakah ada yang patah, ya memang itu tidak dijelaskan di dalam kitab Kejadian, karena yang disebutkan dalam kitab Kejadian itu hanyalah kematian Yesus Kristus. Nah, disitulah hanya kematian di sini ya Pak. Ya, disitulah kita melihat bahwa satu nubuatan dengan nubuatan lain itu saling melengkapi data-datanya, ya. Nah, kemudian yang saya mau jelaskan lebih jauh dari itu tentang pertanyaan Ibu adalah Yesus sebagai penebus, Yesus sebagai penyelamat di situ, karena tidak ada satu pribadi yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang bisa meremukkan kepala ular itu. Hanya Yesus melalui kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati. Karena itu ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Ya, itu dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 itu. Jadi kematian Yesus adalah jalan untuk menghancurkan kepala si ular. Nah, apa kepala si ular itu adalah maut itu. Nah, itu dikalahkan Yesus ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, waktu Yesus di atas kayu salib, ya, terpaku di atas kayu salib itu, mati di atas kayu salib itu, dia mengalahkan iblis, ya, mengalahkan iblis. Artinya apa? Iblis mau supaya jangan ada karya penyelamatan bagi orang-orang berdosa. Ya, itu iblis punya mau begitu, supaya jangan ada karya penyelamatan bagi orang-orang berdosa. Maka semua usaha atau pekerjaan Yesus untuk menyelamatkan orang-orang berdosa itu dihadang oleh iblis. Dan salah satu yang iblis lakukan untuk menghadang Yesus di dalam menyelamatkan orang berdosa itu adalah dengan menyingkirkannya, mau membunuhnya. Tetapi tanpa iblis sadar bahwa justru dengan usaha iblis untuk membunuh Yesus itu adalah fasilitas, ya, atau iblis memfasilitasi karya penyelamatan Yesus dengan kematiannya di atas kayu salib. Nah, berarti semua rencana iblis untuk menggagalkan karya penyelamatan Allah itu telah
dipatahkan juga oleh Yesus ketika dia mati di atas kayu salib. Jadi kematian Yesus adalah kemenangan atas iblis. Itu. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah kemenangan Yesus atas maut. Nah, itu sebabnya maka hanya Yesus yang dapat menjadi penyelamat, karena hanya Yesus yang bisa mengalahkan iblis dalam kematiannya di atas kayu salib, dan hanya Yesus yang dapat mengalahkan maut dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Nah, jadi itu penyelamat, penebus di dalam Kejadian 3 ayat 15 itu tergenapi ketika Yesus mati dan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Kaitannya dengan Yohanes 19 yang tulangnya tidak dipatahkan itu, memang itu tidak disebutkan di dalam perjanjian, dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Tetapi itu juga sekaligus merupakan penggenapan dari bagian yang lain di dalam nubuatan. Coba Ibu nanti klik itu ya, di belakang ayat itu ada tanda bintang, itu nanti merujuk kepada salah satu ayat di dalam perjanjian lama yang bahwa tulangnya tidak akan dipatahkan itu apa namanya, penggenapan, karena orang-orang akan dibuktikan kematiannya itu supaya jangan itu lagi orang tentara-tentara Romawi itu selalu itu mematahkan tulang dari orang-orang yang sudah disalib dan mati itu, tetapi khusus untuk Yesus tidak. Karena mereka sudah yakin, untuk apalagi dipatahkan tulangnya karena sudah mati, ya kan? Itu. Ya. Oke, Ibu Eri. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih untuk partisipasi. Pak Daniel, sebetulnya kan Yesus ketika dia mati di atas kayu salib itu, ini sebenarnya kan dia menyerahkan nyawanya, ya Pak? Bukannya dia terbunuh kan Pak pada saat itu? Oh ya, dari segi itu memang jelas bahwa kematian Yesus itu bukanlah kehendak dari manusia, itu adalah kehendak dari Allah sendiri. Karena itu kematian Yesus adalah kematian karena dia menyerahkan nyawa. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tetapi dari sudut pandang manusia, ya kan? Dari sudut pandang manusia, dari sudut pandang iblis, Yesus mati karena usaha iblis, karena usaha manusia gitu. Jadi dilihat dari sisi Allah, itu bukan usaha manusia, itu adalah kehendak Allah. Tetapi dari sudut pandang manusia, sudut pandang iblis, ini adalah kemenangan manusia karena Yesus sudah dimatikan, Yesus sudah dibunuh. Tetapi itu justru merupakan kemenangan Yesus karena tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk mati sebagai penebus di atas kayu salib. Tanpa kematian tidak mungkin ada kebangkitan dan kehidupan. Nah, jadi Ibu, pertanyaannya itu dari perspektif sudut pandang yang lain, ya jelas bahwa Yesus mati itu bukan karena kemauan orang-orang Farisi, ahli Taurat dan tentara Romawi, juga iblis, tetapi itu sepenuhnya karena kemauan Bapa. Tetapi sekali lagi di sini harus dilihat bahwa yang mati di atas kayu salib itu bukan Yesus yang ilahi, ya, tetapi yang mati di atas kayu salib itu adalah Yesus yang insani. Itu saudara perlu paham itu, karena nanti kita akan belajar tentang dua sifat daripada Yesus. Tapi nanti itu kalau kita sudah sampai di inkarnasi. Jadi yang mati itu bukan ilahinya, tetapi yang mati adalah insaninya. Ya, saya kira itu Ibu Aling. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk penjelasannya. Nah, sepertinya Ya. waktu sudah ini ya Pak, kita akan ada kelas lanjutan. Ya baik, dan juga tidak ada yang bertanya lagi, kita tutup ya Pak kelasnya. Ya baik, Pak Daniel tolong closing statement-nya, lalu pimpin doa untuk kami dan juga doa berkat. Terima kasih Pak Daniel. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, sekali lagi perjanjian lama bukan hampa Kristus. Ya, perjanjian lama juga sudah bertaburan ayat-ayat tentang Yesus dari Kejadian sampai Maliaki, walaupun tidak seterang dengan apa yang dinyatakan di dalam perjanjian baru. Nah, karena itu jangan sampai saudara meragukan tentang keberadaan Yesus yang kekal itu, karena perjanjian lama, perjanjian baru sudah menyatakannya dengan terang benderang. Yang kedua, kesatuan perjanjian lama, perjanjian baru. Saudara tidak boleh memisahkan satu dengan yang lain, karena keduanya diinspirasikan oleh Tuhan, dan karena itu kedua-duanya merupakan kebenaran mutlak
firman Allah yang benar yang tidak mungkin gagal. Dan karena itu percaya apa yang dikatakan perjanjian lama, percaya apa yang dikatakan oleh perjanjian baru. Nah, jadi dengan demikian saudara, maka Yesus itu bukan baru ada ketika dia lahir, tetapi sebelum dia lahir sudah ada. Nah, karena itu juga maka rencana-rencana Allah itu merupakan rencana yang kekal, yang tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Kita bersyukur kita masuk di dalam rancangan Allah yang kekal. Nah, demikian apa yang saya paparkan pada malam ini. Ya, ini belum tuntas Bapak Ibu, ya, tetapi saya sudah sampaikan dari poin ke poin itu bahwa Yesus itu Tuhan, dan karena itu jangan sampai meragukan tentang Yesus sebagai Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendapatkan pemaparan dalam kelas ini tentang Yesus yang sesungguhnya sudah ada di dalam perjanjian lama. Dan karena itu kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk Alkitab yang ada di tangan kami, baik yang berwujud kertas maupun yang elektronik. Karena sesungguhnya dari Alkitab itulah kami mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya tentang siapakah Yesus yang kami sembah, yang kami layani itu. Dan karena itu tolong kami Bapa, supaya iman kami tidak digoyahkan oleh pernyataan-pernyataan yang hanya berdasarkan kepada pendapat dan keyakinan pribadi, tetapi sekarang kami sudah mendapatkan satu kenyataan bahwa Alkitab itu sudah menyatakan secara tegas, kuat, dan teguh bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Pelajaran yang sudah kami dapatkan pada malam ini ya Tuhan, materaikan di dalam hati kami supaya di mana saja kami berada, kami tetap berkeyakinan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Sebentar kami akan mengakhiri kelas ini, tolong kami apapun aktivitas kami selanjutnya, dan demikian juga acara-acara dari channel Sema Adonai ini selanjutnya, kami berdoa supaya semuanya dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga apa yang akan kami dapatkan dari Sema Adonai ini merupakan kebenaran firman Tuhan yang akan memperkuat iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami akhiri kelas ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri kelas kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Daniel untuk pelayanannya. Semoga pelayanannya diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Ya baik Bapak Ibu yang terkasih, kelas kita sudah selesai, tapi tetap stay. Masih ada kelas lanjutan yaitu kelas sejarah penebusan. Dan kelas hari ini di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat akan ada kembali untuk melanjutkan pelajaran kristologi masuk ke seri yang ke-6 ya untuk minggu depan. Di hari yang sama, yaitu hari Jumat, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.